Sekarang iPhone dan iPad itu masih di iOS 13 dan di bulan September besok, kalau ngikutin jadwal yang udah-udah sih bakal dirilis versi iOS yang baru guys, yaitu iOS 14. Dan buat kalian yang penasaran apa aja fitur dari iOS 14, kemudian peningkatan apa aja yang ditanamin Apple, dan seri iPhone apa aja yang bakal kebagian nih guys. Di sini gua bakal bagiin semua bocoran dan juga rumor tentang iOS 14 yang udah kekumpul sampai hari ini. Baik, buat kalian yang baru aja gabung di channel ini guys, gua Febian dan gua biasa sharing tips, review, dan insight seputar tekno kayak gini. Jadi kalau kalian seneng ngikutin perkembangan tekno, boleh banget nih guys buat subscribe channel ini. Oke, yang pertama, kapan sih iOS 14 bakal dirilis? Jadi kalau kita ngelihat ya jadwal yang udah-udah, iOS 14 ini bakal dirilis di pertengahan September guys. Biasanya sih sekitar seminggu setelah iPhone baru dirilis. Dan kalau betanya ini biasanya dirilis sehabis event WWDC yang expect-nya di tahun ini ya, jatuh di tanggal 8 Juni. Tetapi itu yang developer beta, kalau yang public beta kemungkinan rilis di akhir Juni sekitar tanggal 29. Cuman WWDC ini juga belum tahu guys bakal jadi atau enggak, karena tahu sendiri kan ya sekarang ini lagi marak wabah corona dan di luar sana event-event teknologi juga udah mulai dibatasi, kayak misalnya Google I.O. ini juga udah batal, dan kemudian Apple WWDC ini juga bisa batal guys. Tetapi ya kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Cuman menurut gue sih kalau nggak ada offline eventnya, mungkin bakal ada live event yang bisa kita tonton secara online. Nah, sekarang kita mau ngomongin perkembangan apa aja nih di iOS 14, apa yang baru di OS ini guys. Pastinya yang pertama guys, ini home screen-nya kabarnya bakal baru ya. Ini karena aplikasi yang terinstall bakal bisa dilihat dalam format list yang urut abjad. Jadi kalau kalian pernah pakai Windows Phone atau install EV Launcher ya di Android, ini konsepnya bakal mirip-mirip kayak gitu guys. Dan Apple juga menyediakan filter ya, kayak recently used app atau app dengan Android notification, itu bisa difilter. Jadi kita bisa lebih mudah nih buat nemuin aplikasi apa yang pengen kita buka. Jadi di iPhone nanti selain ada home screen, itu juga bakal ada app list. Oke, yang kedua ini merupakan fitur baru yang paling gua suka guys, dan harusnya sih udah ada dari dulu ya menurut gua, karena di Mac juga udah bisa dari dulu, yaitu setting third party apps ini sebagai default app. Jadi kalian bisa jadiin Chrome ya sebagai browser default, atau Gmail sebagai aplikasi mail default, dan aplikasi music di HomePod ini juga bisa diubah ya, nggak lagi harus pakai Apple Music. Ini pastinya keren sih ya. Kenapa? Karena yang sebelumnya ini kan kita kejebak di browsernya ini Safari, kemudian untuk mailnya juga Apple Mail itu ya punyanya Apple, dan kita nggak bisa ubah sesuai dengan preference kita. Dan langkah ini mulai dipikirkan Apple ini karena mereka sempat dapat banyak kritik ya guys, karena dianggap nggak fair. Karena aplikasi buatan Apple ini langsung terinstall di setiap device dan nggak bisa diganti juga sama yang lain dan terkesan monopoli. Tapi ya gimana sih menurut kalian guys? Apakah kalian menganggap selama ini Apple nggak fair dengan strateginya ini? Atau menurut kalian wajar aja karena iPhone juga produknya Apple dan terserah Apple dong mau memanfaatkan seperti apa? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar guys. Yang jelas kabarnya ini masih dalam tahap diskusi. Jadi bisa diimplementasikan atau bisa juga batal, dan ya kita lihat perkembangannya nanti. Dan selain bisa ubah default apps, kabarnya iOS 13 ini juga support custom wallpaper yang bisa diinstal guys. Dan nantinya bakal tampil di setting wallpaper. Oke, next untuk fitur baru keempat yang bakal ditambahkan, ini ada beberapa aplikasi baru, kayak misalnya ada fitness app ya. Itu semacam aplikasi panduan buat fitness, dan kita nantinya bisa nonton video gerakan olahraga gitu ya, terus bisa di tracking dari Apple Watch. Olahraga kayak yoga, kemudian dance, core training, bersepeda, dan yang lainnya nanti bakal ada di aplikasi yang baru ini guys. Terus ada juga ya aplikasi augmented reality yang baru ya, dan ini codename-nya Gobi. Tapi nggak tahu fitur ini bakal bisa dipakai di Indonesia atau enggak, karena nantinya ini bakal terintegrasi dengan Starbucks dan juga Apple Store untuk bisa lihat informasi ekstra ya untuk menu atau juga produk yang dijual, dan informasi ini bisa kita lihat melalui iPhone. Jadi nanti ada QR code yang bisa di-scan buat munculin AR info ini guys. Dan next ini ada juga guys sleep tracking di Health app ya, yang langsung connect juga ke Apple Watch, yang bisa ngasih saran biar kualitas tidur kita bisa meningkat atau bisa kita atur juga untuk target tidur kita guys. Terus iMessage ini dapat update yang bikin makin mirip kayak WhatsApp. Misalnya aja di grup chat ini nama nantinya bisa di tag ya, jadi kalian bisa mute grup chat tetapi tetap dapat notif kalau ada yang tag nama kalian. Terus ditambahkan juga guys indikator sedang mengetik sama bisa hapus pesan ya yang udah terkirim. Ya mirip-mirip kayak di WhatsApp yang sekarang lah. Kemudian ada fitur juga shot on iPhone photo
competition ya, yang kabarnya ini bakal diintegrasikan langsung ke aplikasi foto. Jadi kalau kalian habis jepret foto nih, kalian bisa langsung submit aja fotonya, dan kalau emang menang bisa dapet duit, lumayan juga. Dan next guys, sekarang kita mau ngomongin iPad, karena ada fitur baru juga yang gue suka ya di iPad ini, dan ini bikin iPad makin powerful lagi ya waktu dipakai di mode laptop. Jadi setelah sebelumnya guys, ini iPad support external mouse ya, di iPad OS 14 ini bakal support sistem wide cursor, dan kemungkinan ini merupakan persiapan Apple ya buat dirilisnya smart keyboard yang lengkap dengan trackpad. Jadi dengan adanya keyboard, kemudian trackpad, bahkan support juga buat mouse, maka iPad ini bakal makin mirip experience-nya kayak laptop. Experience kursornya ini juga dikabarkan mirip banget guys sama experience trackpad yang ada di Mac. Misalnya gestur-gesturnya juga mirip, cuman bedanya di iPad nanti kursor dan pointernya nggak tampil terus, tetapi hilang ya setelah beberapa saat, dan baru tampil lagi kalau trackpad atau mouse-nya kita aktifkan. Dan next di iPad ini juga bakal ada fitur baru ya, yang menurut gua juga keren. Jadi kalau kalian nulis tangan pakai Apple Pencil, itu bisa langsung di-convert jadi teks. Misalnya aja kalian bisa balas chat ya pakai tulisan tangan, tetapi dikirimnya langsung dalam bentuk teks. Ini keren sih, cuman gue nggak yakin nanti bakal support bahasa Indonesia ataukah enggak, karena fitur Quick Pad untuk swipe keyboard itu sampai sekarang juga belum support di keyboard Apple bahasa Indonesia. Oke, next ini untuk HomeKit itu juga bakal ada fitur baru guys. Yang pertama nanti ada night shift ya, jadi lampu-lampu misalnya yang terhubung ke HomeKit itu kalau siang bisa ditampilkan terang kebiruan, kemudian kalau malam ya otomatis jadi warm atau kekuningan. Ya mirip fitur night shift yang ada di HP. Terus ada juga guys ini fitur identifikasi wajah juga. Kayaknya sih untuk security kamera ya, nantinya bisa tahu apakah ada orang asing ataukah enggak di dalam ruang keluarga kita. Dan tentunya masih ada juga banyak peningkatan dan fitur baru lain yang bocorannya mungkin belum muncul guys, atau belum diketahui juga. Yang jelas di iOS 14 ini Apple juga fokus di performa dan juga stabilitas dari iOS. Nah sekarang iPhone apa aja sih yang kebagian iOS 14 dan iPad apa aja yang kebagian iPad OS 14? Untuk iPhone ini kabarnya semua iPhone yang bisa jalanin iOS 13 ya bakal dapat iOS 14. Jadi mulai dari iPhone 6s series sampai iPhone 11 series ini bakal kebagian update. Meskipun untuk iPod Touch generasi yang ke-7 ini kabarnya nggak kebagian update guys. Kemudian untuk iPad OS 14 sendiri ini juga bakal dirilis di iPad ya, mulai dari seri iPad Air generasi ketiga sampai iPad Pro 12,9 inch ini juga bakal kebagian. Yang nggak kebagian sih kabarnya adalah iPad mini 4 dan iPad Air 2 yang memang udah dirilis di tahun 2015 dan 2014. Oke guys, itu dia tadi bocoran iOS 14 dan juga iPad OS 14 yang bisa gua bagiin hari ini. Silahkan aja tulis di kolom komentar fitur apa aja yang kalian pengen ada di iOS 14. Gua Febian pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.